Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah berada di 17 Ramadan. Berarti tak terasa lebih kurang 12 atau 13 hari lagi habislah Ramadan untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini berterima di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian istiqomah juga kita terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di antara pertolongan terbesar yang kita harapkan tentunya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersolawat, karena kelak solawat kita yang ketika berada di dunia ini itulah kelak yang akan menyelamatkan kita ketika kita sudah berada di akhirat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Darul Aman yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir, semua Bapak Ibu yang hadir diberikan Allah kelancaran rezeki, amin. Kesehatan badan, kesehatan batin, lancar segala usahanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, subuh hari ini insyaallah kita akan membaca kitab Fawaidul Mukhtar. Insyaallah mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita duduk sejenak bertafakur, beriktikaf, mendengarkan kajian-kajian yang mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan semangat kita dalam beramal. Bapak Ibu dimuliakan Allah, adapun tema kita pada subuh kali ini Al-Jalisus Salih, duduk bersama orang-orang soleh. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah yang ditulis oleh Dr. Al-Habib Ali Hasan Baharun yang mengambil referensi daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau ini, Habib Zain ini Bapak Ibu masih hidup sampai sekarang, tinggalnya di Madinah. Usianya lebih kurang 93-95 begitu. Sudah tua betul. Ada bahasan dalam kitab ini yang beliau tulis, Al-Jalisus Salih, duduk bersama orang-orang yang baik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Kalau ingin melihat seseorang itu, lihatlah dari siapa temannya. Lihatlah orang itu dari siapa temannya. Kalau temannya baik, maka berarti orang itu juga insya Allah baik, Bapak Ibu. Kalau temannya baik, temannya jujur, temannya rajin ke masjid, temannya rajin beramal soleh, maka insya Allah yang dekat dengannya pun akan rajin beramal soleh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5534, Masalul Jalisus Salih, perumpamaan sahabat yang baik itu, kawan yang baik itu, wasu, dan perumpamaan sahabat yang buruk itu, kahamilil miski, seperti penjual minyak wangi, wanafihil kir, dan pandai besi. Fahamilul miski, jadi Bapak Ibu, Nabi katakan berteman dengan penjual minyak wangi itu ibarat berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan orang baik sama seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Apa filosofi daripada minyak wangi ini, Ustaz? Imma ayuhdiyaka, mungkin ia akan memberimu wangi. Artinya kita dekat penjual minyak wangi, minimal kita dapat wanginya. Wa imma
antabta'a minhu, atau tidak engkau bisa membeli minyak wanginya, wa imma tajida minhu rihan, seminimal-minimalnya engkau akan terkena bau daripada wangi penjual minyak wangi tadi. Ini ibarat teman yang baik. Kalau bapak ibu berteman dengan penjahat, maka sedikit banyaknya orang akan mengira dia ini kawan penjahat, dia ini kawan si anu. Apa perumpamaannya? Nafihul qir, pandai besi. Berteman dengan orang yang buruk akhlaknya sama dengan berteman dengan pandai besi, bapak ibu. Bagaimana pandai besi itu, Ustaz? Orang yang yang buat besi itu amma yuhrika siyabaka. Percikan-percikan apinya, kalau berteman dengan orang buruk ini, percikan-percikan apinya bisa saja mengenai bajumu. Rugi. Kemudian wa imma tajidu rihan khabisatahu, andai engkau tak dapat percikannya, engkau akan dapat asap daripada besi yang ia bakar. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, berteman dengan orang baik, berteman dengan orang soleh ini, ya, meski kita perhatikan sekali teman kita siapa, karena teman itu akan menarik tangan kita nanti ke surga kalau teman itu baik. Sampai-sampai ada syair Melayu, ya, yang ditulis oleh Haji Ahmad Baki. Apa kata dia? Bahayanya teman buruk tadi itu. Kata dia begini, elo-elo tuan berlari, hati-hati jika melompat. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Kata dia. Betul Bapak Ibu? Saking perlunya memilih teman tadi. Sampai kata Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim. Apa kata dia? Berkawan dengan orang yang buruk lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Ular berbisa, Bapak Ibu, bahaya tidak? Ada yang lebih bahaya daripada ular. Kawan yang perangainya buruk, fasik, pendosa, maksiat, itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Ular berbisa kalau mematuk langsung mati. Kawan yang buruk, dipatuknya kita tak mati. Kita pun bisa pula mematuk orang gara-gara patukan dia tadi. Nah, begitulah efek berteman dengan orang yang buruk. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Sehingga kalau ingin melihat Ustadz bagaimana orang itu baik atau buruk, bagaimana? Dalam taklim juga dijelaskan oleh Syekh Az-Zarnuji, anil mar'i la tas'al wasal al-qarini fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Kalau ingin melihat orang itu baik atau tidak, jangan tanya ke orang baik atau tidak. Bukan begitu caranya. Caranya lihatlah dengan siapa kita dan dia berkawan. Lihat siapa temannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat temannya, pasti kita tahu ini seperti apa orangnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sehingga Nabi juga pernah sampaikan, saking pentingnya memilih teman itu, pentingnya memilih kawan, ala jalisus salih khairun minal wahdah. Duduk dengan orang soleh itu lebih baik daripada tinggal sendiri-sendiri. Kemudian wal wahdah, adapun sendiri-sendiri lebih baik pula khairun minal jalisis su', daripada duduk dengan kawan yang buruk. Saya ulangi, duduk dengan orang yang soleh ini lebih bagus daripada menyendiri ini mendatangkan kadang dosa. Payah orang, kalau di tempat ramai bisa kita menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah sendiri, itu berat godaannya. Berat sekali godaannya. Makanya kata Nabi, duduk dengan orang soleh satu orang itu lebih baik daripada menyendiri. Adapun menyendiri lebih baik daripada berkawan kita dengan pendosa. Jadi kalau ada Bapak Ibu, ya ibu-ibu ada kawan-kawannya yang fasik, malas sholat, pendosa, bagus ibu duduk di rumah saja.
Tak usah berkawan dengan mereka. Kenapa Ustaz? Kalau tak mau terpapar virus-virus mereka. Sampai begitulah Nabi menyampaikan tentang teman yang soleh. Sampai nanti Bapak Ibu di akhirat. Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27-29. Wa yawma ya'uddu zalim ala yadayhi yakunu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Apa artinya Ustaz? Dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Orang zalim menggigit tangan. Kenapa mereka gigit tangan? Seraya mereka berkata, apa kata mereka? Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kata dia. Kiranya dulu aku tidak menjadikan si Polan itu kawanku ketika hidup. Sungguh dia sudah menyesatkan aku. Jadi penyesalan orang-orang yang memilih kawan ketika di dunia itu adalah kawan-kawan yang sesat. Yang dia kawani pemabuk-pemabuk itu Bapak Ibu, besok di hari kiamat mereka katakan apa? Menyesal aku berkawan sama dia. Andailah dulu kuikuti apa yang disampaikan oleh ustadz, andailah kuikuti apa yang disampaikan oleh orang tuaku supaya tak berkawan dengan orang-orang yang buruk perangainya, maka aku tak sengsara, aku tak celaka hari ini. Tapi kalimatnya di sini banyak ya laitani, ya wailata, ya laitani, ya laitani. Kalimat laitani ini Bapak Ibu adalah sebuah pengharapan yang tidak akan pernah terjadi. Di dalam Al-Quran, tadi dalam surah An-Naba juga ada. Ya laitani kuntu turaba. Apa artinya? Ya laitani itu dalam ilmu nahu artinya litamanni. Laita litamanni. Taman itu apa? Angan-angan. Angan-angan apa? Angan-angan yang tidak akan pernah bisa terjadi. Mana mungkin lagi Bapak Ibu? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kami mau jadi tanah balik. Sementara dia udah jadi manusia. Mungkin tidak. Artinya apa? Kenapa dia minta jadi tanah lagi? Supaya tidak buat dosa. Bagus jadi tanah saja daripada jadi manusia sering buat dosa. Tapi itu angan-angan belaka. Sama seperti la tamannau an takuna haulan kamila. Orang-orang yang berangan-angan Ramadan ini setahun. Mana mungkin? Ramadan itu cuma ada 30 hari. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak semua orang dapat keberkahan daripada Ramadan ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini adalah orang-orang yang mudah-mudahan dapat berkah, dapat ampunan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, sehingga Nabi melarang kita. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, la tashab, jangan berkawan illa ahada rajulaini, kecuali satu dari dua orang ini. Jangan berkawan kecuali satu dari dua orang ini. Kata sebagian ulama, siapa itu Ustaz? Yang pertama, rajulun tata'allamu minhu syai'an min amri dinika fayanfa'uka. Seseorang yang engkau belajar darinya tentang urusan agamamu, lalu dia bisa memberi manfaat untukmu tentang urusan agama. Ini, ibu berkawan dengan seseorang itu, ibu makin soleh, bapak makin baik, makin rajin ke masjid, makin kuat ibadahnya, bertemanlah dengan dia. Yang kedua, kita boleh berteman dengan siapa? Dengan seseorang ta'allamuhu, yang engkau ajari dia fi amri dihin, dalam urusan agama, fayaqbalu minka, dia menerima apa yang engkau ajari. Nah, dua, jangan bersahabat kecuali dengan yang dua ini. Kita yang belajar, lalu kita dapat manfaat. Yang kedua, kita ajari orang dan dia mau menerima apa yang kita ajari. Kemudian wasalis fahrub minhu, kalau yang ketiga larilah daripadanya. Fahrub minhu, larilah daripadanya. Siapa yang ketiga? Kita dia tak mau belajar dengan kita, kita pun tak dapat apa-apa dari dia. Jadi min husnil islamil mar'i, kata Nabi, di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkihi ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tiada berguna. Kalau hanya sering ajak karaoke Bapak Ibu, tinggalkan. Tapi kalau sering ngajak tahajud kita Pak, tahajud kita Bu, temani dia Bapak Ibu. Ya, temani
temani dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kemudian sedikit saya sampaikan, ada diriwayatkan dalam sebagian asar, ya, dekat dengan orang-orang soleh. Sampai dekat dengan orang-orang soleh itu ada dalam sebuah asar disebutkan, innallaha ta'ala yuhasibu abdan, menghisab di hari kiamat nanti, menghisab seorang hamba. Kemudian fatarjahu sayi'atuhu, berat timbangan dosanya. Wa yu'maru bihi ilan nar, maka dia diperintahkan untuk dilemparkan ke neraka. Ya. Kemudian ketika dibawa orang tadi ini akan dilemparkan ke neraka, Bapak Ibu, yaqulu ta'ala, Allah sampaikan kepada Jibril, adrik, tolong cek yang akan kau lempar tadi ke dalam neraka. Tolong cek orang itu yang akan dilempar ke dalam neraka. Was'alhu, dan tanya dia. Apa yang ditanya? Pertama, hal jalasa fi majlis alim fid dunya? Apakah orang itu pernah duduk di majelis orang alim, artinya duduk di majelis-majelis ilmu ketika di dunia? Coba tanya orang itu yang akan dilemparkan neraka. Dicek. Kalau pernah, fa'aghfiralahu, aku akan ampuni dia bisyafaatihi, karena syafaat majelis ilmu tadi, syafaat ulama yang mengajar tadi. Ini Bapak Ibu, berkah duduk dengan orang soleh saja, kita bisa dapat syafaat dengan kebersamaan. Makanya masuk surga itu berkelompok-kelompok, tidak sendiri-sendiri. Maka hidup di dunia jangan sombong-sombong betul. Kalau bisa masuk surga itu sama-sama kita. Seluruh jamaah Masjid Darul Aman yang hadir pada subuh hari ini, nanti masuk surganya satu kloter. Amin. Nah, makanya jangan saling sikut, saling sombong. Ya, sombong itu sifat Fir'aun. Fir'aun itu tak pernah sakit, sombong. Makanya kalau ada orang-orang yang sombong tak pernah sakit, berarti tapi jangan Bapak bilang nanti sama Ibu bilang juga, ada kawan tak pernah sakit, kawan dia ini kan. Ini Fir'aun nih, gitu deh. Fir'aun itu Pak, 700 tahun umurnya tak pernah sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit dikit, sakit rematik, asam urat, nah itu sakit tua, penghapus dosa. Asam urat itu kenapa? Udah lama berjalan kaki itu, nah dikasih Allah sakit supaya apa? Digugurkan dosa-dosa yang dulu-dulu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau SWT, itulah hebatnya berkawan dengan orang-orang soleh. Makanya saya sampaikan di masyarakat itu jangan orang sombong pun tak suka dengan orang sombong, karena mati tak bisa jalan sendiri, betul? Ada jamaah kita Ibu, kalau meninggal dia mandi sendiri, meninggal dia kan mandi dia, Pak, kata dia, tak bisa, tetap harus dimandikan orang lain. Makanya saya bilang termasuk jangan sombong sama imam masjid. Kenapa Ustadz? Besok meninggal kita, tak mau dia menyolatkan, habis kita. Ya, memang imam ini tak mau dia marah, tapi dalam hati dia, tunggu kau mati ya, kata dia. Ya, tapi bukan imam kita. Kalau imam kita, saya Yasri ini, sahabat saya ini, tak begitu, orangnya lembut. Ini kalau imamnya saya mungkin, orang Medan, orang Batak ini. Ya, kalaupun saya sholatkan, saya doakan, ya Allah masukkan dalam neraka dia, ya Allah. Canda Bapak Ibu. Ya. Jadi beruntungnya bersahabat, berjamaah nih, duduk dengan orang-orang baik tuh, nanti bisa menolong kita dari kiamat. Jadi ditanyalah orang tadi, pernah tak dia duduk di majelis orang alim? Kalau pernah, aku ampuni dia, berkah pertolongan dan dapat pertolongan. Fayus alu, ditanya oleh Jibril, orang tadi, majalastu, kata dia, majalastu, aku tak pernah duduk di majelis orang soleh. Tak pernah duduk dengan orang soleh. Fayaqulu Jibril, kata Jibril, ya Rabb, anta alam bihali abdi, engkau tahu semua tentang hambamu di dunia ini. Kata Allah, salhu, tanya lagi. Apa yang ditanya? Hal ahabba aliman, pernah tidak dia cinta kepada ulama? Fayus'alahu, ditanya lagi, fayaqulu, maka ia jawab, lah, tak pernah orang tadi itu cinta dengan ulama. Ya Jibril, kata Allah, tanya lagi. Hal jalasa ala ma'idatin ma'alim, pernah tak dia duduk satu hidangan dengan ulama-ulama, makan bersama dengan orang-orang alim, buka bersama dengan ustad-ustad, dengan kiai-kiai. Ditanya, apa jawaban dia? Lah. Ditanya lagi sama Allah, suruh Jibril tanya lagi. Salhu an ismihi wa an nasabihi, tanya dia tentang namanya dan nasabnya.
Bapak Ibu, ternyata nama itu nanti kita akan dipanggil dengan nama terbaik kita. Makanya sunnah ketika di dunia ini, nama itu yang soleh, nama itu yang mana nama yang baik Ustadz? Salah satu diantara syariat Nabi, nama yang disandingkan dengan nama Allah. Contoh Abdurrahman, Abdullah, ya ini boleh. Atau nama bertabaruk kepada ulama, Muhammad. Sampai kata abah guru sekumpul almarhum Martapura, ya, yang kalau haulnya itu jutaan manusia Pak ke Martapura itu, apa kata dia? Allah malu nanti memanggil kalau ada orang namanya Muhammad akan dilemparkan ke dalam neraka. Malu Allah memanggilnya. Bukan malu karena orang itu, malu karena ada nama Muhammad. Bapak Ibu yang punya anak namanya Muhammad, beruntunglah. Atau bapak yang punya nama Muhammad, tapi bukan demikian, mentang-mentang nama dia Muhammad, aku besok tak sholat lagi. Kenapa? Malu besok Allah manggil namaku, kata dia. Bukan itu artinya. Tetap kita harus beramal soleh. Tanya tentang namanya, wa an nasabihi, tanya tentang nasabnya. Nasabnya kemana? Ada tak dia keturunan ulama? Ada tak dia garis-garisnya kepada kiai? Fa'in wafaqo, kalau sama namanya Isma Aliman dengan nama orang berilmu saja. Dengar ini. Bapak Ibu, kalau namanya sama dengan nama orang berilmu saja, ghufira lahu, dia akan diampuni. Fa yus'aluhu, ditanya dia tadi tentang nasab dan namanya, fala yuwafiq, tak sama ya Allah, kata Jibril. Fa yaqulu Jibril, kata Allah kepada Jibril, khud, ambil tangannya, masukkan dia ke surga. Kenapa? Kata Jibril, fa innahu kana yuhibbu rajulan, dia dulu sayang, baik, cinta pada seseorang, karena dzalika rajul yuhibbu aliman, yang orang tadi itu cinta kepada orang alim. Saya ulangi, sebab dia boleh dimasukkan ke dalam surga, ini kitab tasawuf. Jadi tak bisa hanya dia yakini dengan akal, harus pakai hati dan iman. Ya. Apa kata yang terakhir, kata Allah? Ambil tangannya, masukkan ke surga, karena dia pernah cinta kepada orang yang cinta kepada orang alim. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apalagi yang langsung cinta Bapak Ibu sama orang alim. Pasti langsung. Insya Allah saya yakin semuanya ini masuk surga. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Masukkan ke surga, fayughfaru lahu, dia diampuni, bibarokatihi, karena berkah duduk dan cinta, berkah dengan cinta kepada orang yang cinta kepada ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, makanya hidup ini kan kata Nabi, jadilah 4, jangan jadi yang kelima. Apa itu? Pertama, udu aliman, jadilah orang yang berilmu. Ustadz, payah kami Ustadz, dah tua-tua nih, nak duduk dengan alim ulama nih payah, ya. Makanya dibuat masjid, ada kajian-kajian. Inilah kita bersama-sama duduk. Kapan kita bisa duduk di majelis-majelis ilmu? Kalau bukan kita yang menyempatkan duduk di majelis ilmu, maka sampai kapanpun tak akan bisa Bapak Ibu. Ramadan, kesempatan luar biasa. Zuhur ada, subuh ada, tarawih ada. Macam makan obat. Tapi kalau nanti kita masuk neraka juga, itu luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu SWT, yang kedua, kalau tak bisa engkau jadi ulama, jadilah muta'alliman, orang yang mau belajar kepada alim ulama. Luar biasa guru-guru kita di Masjid Darul Aman ini. Luar biasa, kajian akidah, fikih, akhlak, hadis, umum, tafsir. Kalau kitab yang sewa ini lebih kepada tasawuf, akhlak. Ya cuman ulama kadang bukan ulama, ada orang-orang yang membagi antara akhlak, tazkiyatun nafs dan tasawuf, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, belajarlah, duduklah dengan di majelis ilmu. Kalau payah belajar, nih, kalau kau tak bisa lagi belajar, au mustami'an, jadilah pendengar yang baik, duduk dengarkan. Berat memang menuntut ilmu nih Bapak Ibu, ya. Kadang yang mendengar itu tak sadar dia. Turun. Makanya saya sampaikan, kalau masuk masjid itu doanya harus benar. Allahumma ftahli abwaba, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jangan dibaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Sampai dalam, saya yakin baru sekitar 15 menit Ustaz ceramah, ibu itu udah khusyuk. Ya. Tolong perhatikan doa-doanya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Karena salah baca doa, salah dia. Sama seperti minta, kita mau minta anak. Ya Allah, rupanya bahasa Arab kita tak paham. Kita jadinya minta bini. Nanti tak dapat anak, yang dapat bapak tak berani ngomong ya. Ada ibu-ibu di belakang. Abang gitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, jadilah orang yang mau, jadilah ulama. Kalau tak bisa, jadilah yang mau belajar. Tak bisa juga, jadilah pendengar. Tak bisa juga, jadilah muhibban. Jadilah pencinta ulama, pencinta ilmu Bapak Ibu. Berat Ustadz memahami ilmu ini, duduk saja. Memang, betul memang. Kalau udah belajar tua nih, beda dengan belajar masih muda. Apa kata Profesor Haji Ahmad Baki dalam syair beliau? Belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Jangan bersedih yatim piatu, tiada beraya, tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan manakah yang akan engkau tuju? Betul Bapak Ibu. Sedihlah tak ada ilmu, jalan mana yang kita akan tuju. Dengan ilmu hidup kita terarah, bersahabat dengan orang berilmu, hidup kita pun insya Allah bisa terselamatkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takul lil khamis, kata Nabi, hidup ini jangan jadi yang kelima. Apa itu? Tak mau jadi ulama, tak mau belajar, tak mau mendengar, tak mau mencintai. Kata Nabi, fatahlika binasa hidupmu. Inilah yang dipahami oleh Buya Hamka, sehingga Buya Hamka sampaikan apa? Kalau hidup ini hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar cari kerja, makan pulang pagi, pergi, makan pulang pagi, masuk kamar mandi, kerja, punya cucu, mati, maka kera pun mencari makan setiap harinya. Wah, artinya hidup ini meski punya manfaat, di masyarakat kita bisa bermanfaat. Ada ESK, ada sosial kemasyarakatan, ada sosial kemalangan, ada macam-macam di masyarakat, ada wirid dan lain-lain. Hadirlah di sana, jadi bermanfaat, ya. Jadi ayah bermanfaat, tentunya jadi ibu bermanfaat, jadi anak pun bermanfaat. Anak yang disenangi oleh orang tuanya. Kalau dia tak pulang rindu kita, jadi anak begini. Kadang ada juga anak, biarlah usah pulang dia, kalau pulang dia kacau gitu. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu Allah SWT. Jadi kesimpulan kajian subuh kita pada hari ini, bahwa bersahabat, ada kata Syekh Az-Zarnuji ya dalam taklim tadi, bersahabat dengan orang yang baik insya Allah akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Bersahabat dengan orang yang buruk, maka itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Sangat berbahaya. Bahkan kalau kita cinta dengan alim ulama, cinta dengan orang yang cinta kepada alim ulama pun, insya Allah kita kelak bisa dapat berkahnya. Saya hari ini duduk di sini bukan sebagai orang yang berilmu, hanya menyampaikan saja. Boleh jadi saya nanti masuk surga karena apa? Karena jamaah yang hadir subuh hari ini. Kenapa? Karena jamaah ini cinta sama ulama. Jadi nanti tolonglah selamatkan Ustadz tuh ya Allah. Nah, dulu pernah dia sampaikan, dia cinta sama kami Allah, kami cinta dengan ulama, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu bersama-sama bergandengan tanganlah hidup di dunia ini dalam kebaikan. Mudah-mudahan nanti kita masuk surganya pun bergandengan tangan semua. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita dan diberikan Allah kita sahabat yang soleh, kawan yang baik. Makanya salah satu doa yang tertulis dalam doa Nur Nubuwah itu apa Ustaz? Wa habbibna linnasi ajma'in. Ya Allah, jadikan kami di dalam hidup ini saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.